Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah dalam hidup kami, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami, Bapa tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Tuhan, pagi hari ini kami akan kembali masuk dalam hadirat Tuhan, sumber kekuatan kami. Kau sudah berikan kami kesehatan, kekuatan hingga pada siang hari. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini dari nama Bapa dan
Haleluya. Amin. Kita semua dapat berdiri. Anugerah. Amin.
menyumbangkan lagu. Berjuang. Monggo. Mas Pak ini maju nyanyi. Tadi bisa nyanyi. Berdua. Berjuang. Apa itu? Tur ayo tur sini. Bapaknya dia nyanyi. Bapak nyanyi. Tur ayo tur. Maju semua. Tur. Maju semua ya. Pokoknya maju aja. Nyanyi, nyanyi nggak nyanyi maju. Ayo. Sini sok Bapak ya. Ya. Lagunya versinya sampean, Pak. Apa? Lagunya apa? Anu ya, apa itu namanya? Hormat ala Bapak. Ya kan? Bisa Pak Edison. Sini Pak. Hormat. Ayo, kiri. Ayo, dah. Lagu Katolik itu. Iya. Hormat itu. Lah itu. Ayo, Pak Edison. Ini Masuk YouTube. maju ke sini. Masuk YouTube. Iya, tapi di YouTube sini. One, two, three, go! Hormat lagi ala Bapa, hormat lagi anaknya, hormat lagi
ini kami datang dengan pujian dan penyembahan kami. Kami hadir, Kau hadir bersama-sama kami dalam pujian ini. Dan kami yakin dan percaya pujian yang kami naikkan ini terus akan membawa kami semakin kuat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semakin kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, dan nama-Mu diagungkan. Bapa, berkati kami semua, sidang jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kekuatan dan kepenuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mendapatkan bagian yang kekal, bagian yang kuat, bagian yang kokoh, yang tangguh, yang mampu untuk menjalani kehidupan ini. Kami siap untuk diisi kebenaran firman Tuhan, dan kami siap untuk menjalani kehidupan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya! Diberkati kita semua yang percaya, katakan amin. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, ada 2000 jemaat yang ada di sini. Ya, ini tahun ke-20. Nanti akan ada jutaan jemaat yang ada di sini. Amin. Ya, saudara akan menikmati kasih karunia dan anugerah Allah yang ada di tempat ini. Ya, yang dari luar pulau, mulai dari Indonesia bagian timur, bagian tengah, bagian utara, bagian barat, dan bagian selatan. Ya, ini akan berkumpul di tempat ini bersama-sama kami untuk memuji dan menyembah Tuhan lewat Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia. Bisa yang menamai sendiri ini Gereja Bethel Tabernakel, di sini Kasih Karunia kesepakatannya. Karena ada Gereja Bethel Tabernakel di situ Alpha Omega. Ada Gereja Bethel Tabernakel Bukit Hermon. Ada Gereja Bethel Tabernakel apalagi yang lainnya, Eklesia dan lain-lain. Ya, saudara-saudara yang kekasih, mari kita langsung membuka Alkitab kita. Pada pagi hari ini kami akan memberikan judul di sini, hasil kebenarannya. Ya, hasil kebenarannya ini adalah rangkaian daripada yaitu diskusi para ulama. Para ulama kita, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi yang pada saat itu ya di sini menghasilkan suatu kesepakatan yang kuat berdasarkan sidang-sidang konsili, sidang-sidang yang ada, yaitu menghasilkan kebenarannya. Ya, kita lihat di sini pada ayat suratan Roma, ya, suratan Roma pasal 5 ayat yang pertama kita lihat dulu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bagian pertama ini adalah hasil kebenarannya. Hasil kebenarannya orang yang percaya, orang-orang Kristen. Ya, di sini bukan usahanya sendiri, bukan perbuatannya, tetapi oleh karena iman dan kepercayaannya. Ini dijelaskan. Jadi kita dibenarkan itu bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita. Makanya ada orang yang berusaha mencari keselamatan nggak dapat selamat. Ada orang yang berusaha masuk surga nggak masuk surga. Ada orang di sini yang berusaha ya cari baik nggak baik. Ada orang yang mau berusaha di sini supaya hidup kudus nggak kudus, malah kudisen. Ya, karena apa? Tidak ada orang dengan usahanya sendiri sini kita bisa benar. Tidak ada seorang dengan upayanya sendiri kita bisa benar di hadapan Allah. Amin. Kita tidak bisa benar di hadapan Allah jikalau kita dengan upaya kita sendiri. Tetapi dijelaskan di sini apa?
Nah, karena iman, ya, karena iman, karena keyakinan kita, karena kepercayaan kita itu baru kita benar. Jadi bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, bukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, tetapi karena iman baru kita dibenarkan. Ya, tentunya orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman itu iman kepada siapa? Ya, iman kepada Tuhan. Tuhan kita siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan menerima di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka selamat, diselamatkan. Jadi pengertiannya mengaku, ya, dengan mulut dan menerima di dalam hati, maka orang itu akan diselamatkan. Ini karena apa? Iman. Kalau kita punya iman, kita ya mengaku. Kalau kita punya iman, kita ya pasti tahu, ya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Dan Yesus Kristus itu juga manusia 100%. Nah, oleh sebab itu kita di sini ya lewat firman Tuhan ini memahami dan mengerti bahwa kebenaran tidak ada dari yang lain selain kita iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus Tuhan, diselamatkan dan mengaku dalam mulut dan menerima dalam hati bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Selamat. Selamat itu artinya apa? Masuk surga. Jadi kalau orang Kristen di sini ya masuk surga, ya tidak susah payah untuk masuk surga itu, ya nggak usah cari sana cari sini, ya nggak usah sembah sana sembah sini, tetapi sembah aja kepada Tuhan Yesus Kristus dan iman dan percaya bahwa kita pasti masuk surga. Mudah, ya sudah. Keimanan kekristenan itu sebenarnya nggak sulit, nggak rumit, ya apa itu namanya, nggak berbelit-belit. Jadi masuk dalam logika juga masuk di dalam religinya. Jadi antara di sini religi kerohaniannya juga masuk di dalam pikirannya. Karena apa? Pikiran dan rohani ini adalah satu kesatuan yang kuat di dalam kehidupan orang yang percaya. Masa orang yang percaya di sini nggak berpikir, ya, terus pokoknya iman. Tetapi di sini ya kita nggak tahu jadi dasarnya apa kita iman. Ya, latar belakangnya orang beriman itu apa? Ya, tentunya kita paham dan kita mengerti bahwa latar belakang kita sebagai orang-orang yang percaya, ya karena kita di sini ya mempunyai satu keyakinan yang kuat. Ya, kita melihat Alkitab, latar belakang dari Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus lahir ke dunia, Yesus mati 3 hari 3 malam dan kemudian bangkit. Dan selama 40 hari 40 malam ia menampakkan diri sebagai ya manusia seperti layaknya, dan kepada murid-murid yang bertemu, ya bertatap muka, membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah bangkit dan Yesus Kristus itu adalah hidup. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ada manusia yang bisa hidup? Tidak ada. Manusia sudah mati atau mati. Jadi apa itu? Jadi tulang belulangnya, ya. Jadi pokoknya jadi kerongkongan, ya. Tetapi Yesus Kristus di sini mati, ya, tidak menjadi kerongkongan, namun di sini bisa hidup kembali, bisa bangkit kembali. Itulah keunggulan dan kelebihannya Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagian yang pertama. Bagian yang kedua di sini mengatakan, ya, di dalam iman itu ada pengharapan. Ya, kalau orang yang beriman itu tidak ada harapan, buat apa? Orang-orang punya iman, orang-orang punya agama, orang-orang punya kepercayaan, tetapi tidak punya pengharapan, itu buat apa? Tetapi di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman itu punya pengharapan. Dan dijelaskan, yaitu ayat yang kedua mengatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ya, iman kepada kasih karunia itu iman kepada pemberian Allah. Kasih karunia itu identik sama dengan yaitu pemberian Allah. Apa pemberian Allah atau anugerah Allah? Yaitu ya iman itu. Ya, kalau kita tidak dianugerahi
Kalau kita tidak diberi oleh Tuhan, ya kita tidak akan bisa beriman. Kita punya iman, kita punya percaya kepada Yesus Kristus itu atas anugerahnya. Dicari tidak bisa, dibeli juga tidak bisa. Ya, mana ada orang iman beli kalau bisa. Ya, siapa yang pernah mengatakan itu ya? Kalau boleh saya beli ini, ya, ini apa itu? Keselamatan. Tetapi di situ Tuhan mengatakan, terkutuklah kamu yang berkata, ya, bahwa keselamatan itu tidak bisa dibeli, melainkan memang pemberian dan anugerah. Ya, anugerah yang dari Tuhan. Jadi keselamatan itu diberikan kepada siapa yang Tuhan mau beri. Ya, diminta juga tidak bisa, dicari juga tidak akan mendapatkan di situ. Ya, misalnya saya dulu belum mengenal Tuhan. Waktu itu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bingung saya. Apakah saya ini masuk surga? Kemana? Bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Karena surga itu sudah didening-deningkan, dengung-dengungkan ketika di sini kita masih kecil. Ya, kamu di situ harus hidup yang baik, jadi orang yang soleh, jadi orang yang benar, nanti supaya kamu yang masuk surga pada saat itu. Tetapi saya tidak paham bagaimana caranya masuk surga, bagaimana kita bisa masuk surga. Pada saat itu saya masih meraba-raba dan membayangkan dalam kebayangan saya bagaimana sih surga itu, bagaimana kita masuk surga, kayak apa surga itu. Ya, kita bisa cari, apa kita bisa datang, atau bisa kita minta di sini surga? Tidak bisa ternyata. Ya, ternyata surga itu diberikan oleh Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya, dengan pemberiannya, dengan anugerahnya itu. Jadi siapa yang bisa masuk surga itu adalah pilihan Allah. Siapa yang bisa masuk surga itu adalah panggilan Allah. Ya, firman Tuhan mengatakan, aku memanggil, memilih, dan menetapkan kamu untuk diselamatkan. Itu adalah firman Tuhan yang mengatakan. Jadi di sini masalah keselamatan, masalah surga bukan usaha manusia, bukan pencarian manusia, ya, tetapi di sini adalah oleh anugerah kasih karunia yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang keras, tepuk tangannya. Ya, seperti anak sekolah minggu dia harus tepuk tangan keras. Oke, bagian yang pengharapan di sini ya. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi ini sangat penting. Pengharapan kita untuk menerima atau mendapatkan kemuliaan yang dari Allah ini sangat penting. Jadi orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang diangkat derajatnya dan martabatnya oleh Allah. Yang dulunya harus masuk neraka, yang dulunya di situ harus dihukum, ya, secara rohani hukuman kekal masuk neraka. Tetapi setelah diberikan anugerah kasih karunia, ya, kita punya pengharapan yang kuat bahwa kita ini dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang sudah dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang akan datang juga kita dimuliakan oleh Allah. Jadi orang-orang Kristen itu nggak tunggu di surga dimuliakan, tetapi di dunia pun sudah dimuliakan karena sudah diangkat, ya. Ya, pengertiannya orang Kristen itu antara Tuhan itu sebagai Bapa dan orang percaya adalah anaknya. Jadi Bapak kita mengangkat kita sebagai anak itu sama dengan memuliakan. Ya, benar enggak? Ya. Kalau kita diangkat menjadi anaknya Pak Presiden Jokowi itu kan dimuliakan namanya. Ya. Dulunya orang di jalanan, orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan, pinggir-pinggir sungai, lalu diambil, yaitu diangkat menjadi anak angkatnya presiden. Nah, otomatis mulia, ya. Jadi demikianlah orang-orang percaya, orang Kristen. Ini bukan orang-orang buangan, bukan orang-orang yang hina, bukan orang-orang yang miskin, bukan orang-orang yang tersesat, tetapi orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dimuliakan oleh Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita ini sudah dimuliakan. Jangan cemas, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Ya, di dalam hidup ini tinggal menikmati, tinggal menjalani saja sesuai dengan profesinya, ya.
Tuhan tidak memaksakan kamu harus jadi presiden, dah. Tuhan tidak memaksakan kamu harus jadi menteri, tidak. Ya Tuhan tidak memaksakan, ya kamu harus jadi ini dan itu pejabat, enggak. Tetapi di sini, ya kita menjalani tugas, ya sebagai profesi kita masing-masing, ya yang kita bekerja di proyek, di bangunan, ya yang bekerja di perkebunan, di pertanian, di perikanan, ya sebagai nelayan, sebagai pencari ikan, dan semuanya itu adalah sesuatu yang mulia, tidak ada yang hina. Jadi kalau ada orang di sini merasa, wah pekerjaan saya kok begini terus, ya saya ini kayak apa ini, ya katanya Tuhan itu memuliakan, tapi saya setiap hari kok apa itu kerjanya kok ngumpuli barang bekas misalnya, ya tidak apa-apa. Yaitu suatu pekerjaan yang tidak di sini hina. Karena apa? Kita semua orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Ini disebut anak-anak Allah yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Tuhan. Ya sehingga kita merasa apa? Damai sejahtera. Saudara ada damai sejahtera? Ya, ya orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman ini pasti ada damai sejahtera. Kalau tidak gantung, bunuh diri, minum racun, berarti itu tidak ada damai sejahtera, ya. Tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, apapun bentuknya, apapun tugasnya, apapun pekerjaannya, apapun persoalannya, apapun kasusnya, mau dipenjarakan oleh karena kebenaran, ya tetap bersukacita, damai sejahtera, ya. Kecuali dipenjarakan karena yang bukan kebenaran, tidak ada sejahtera karena takut, ya. Ya. Oleh sebab itu di sini penting, ya, kita memahami firman Tuhan. Kebenaran yang pertama kita di sini iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua di sini pengharapan untuk dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga di sini kita diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk menghadapi persoalan. Yang dikatakan di sini yaitu kita lulus ujian. Roma pasal 5 ayat 4 Roma mengatakan di sini, ya. Kita lihat Roma pasal 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, ya di sini. Nah, jadi kita yang ketiga ini adalah bagian daripada ketekunan itu mendatangkan yaitu ketahanan, kekuatan dan kemampuan. Ya karena itu di sini orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, dimanapun posisinya, dimanapun kedudukannya, apapun pekerjaannya, yang penting menekuni, ditekuni, ya dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan benar, maka akan mendapatkan suatu penghasilan. Ya pengharapan itu apa? Ya keberhasilan. Karena ketekunan itu kelulusan daripada ujian. Setelah ujian itu lulus, otomatis kita akan mendapatkan sesuatu, ya yang menjadi bagian kita, ya ijazah otomatis, ya. Dan kalau kita orang bekerja lulus dari segala tugas-tugas dan pekerjaannya sampai pada akhirnya maka mendapatkan gaji, ya mendapatkan jabatan, mendapatkan segala macam lah, pokoknya sesuai dengan di sini apa profesinya. Itulah kebenarannya. Jadi kita di sini akan mendapatkan satu yang ketiga yaitu lulus dari ujian, ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang kuat. Pengharapan itu yaitu untuk menjadi orang yang sukses, ya di sini. Yang tadi pengharapan untuk dimuliakan sudah selesai, ya. Tetapi untuk menjadi orang sukses di sini penting. Dengan tekun bekerja, rajin bekerja, apapun, ya di sini. Saya nggak melihat apapun pekerjaannya, sama, ya semua pekerjaan yang penting ditangani dengan tekun, dengan rajin, dengan setia menjalankan tugas, maka menjadi orang yang berhasil. Yang kelima di sini, ya. Roma pasal 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Jadi setiap ketekunan, kerajinan yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu tidak akan kecewa kita di sini. Karena apa? Ya, karena ada upah, ya, ada yaitu untungnya, ya, ada pahalanya, ya pahala di dunia juga pahala di surga ini maksudnya, ya. Jadi orang yang rajin bekerja, orang yang rajin berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau tekun dalam pekerjaannya, dia di situ pasti menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang beruntung, ya, menjadi orang yang kaya, ya. Kaya itu jangan dihitung dari berapa itu punya uang, berapa punya ini, tapi kaya itu
kaya rahmat, kasih karunia dan anugerahnya. Ya, kalau kita bisa memiliki uang 1.000 cukup, 100 cukup, 1 juta cukup, 5 juta cukup, ya itu namanya kaya. Ya, karena apa? Damai sejahtera ada di dalam hatinya. Tetapi ada orang yang memiliki triliunan masih kurang puas. Ya, bahkan masih koruptor, masih ngerampok. Sudah punya triliunan, ya masih ngerampok. Ya, ada orang di sini yang hanya sekedar misalnya punya rumah 1, ya punya motor 1, tetapi damai sejahtera dan sukacita memenuhi di dalam keluarga itu. Itulah yang dikatakan, yaitu apa? Di situ damai sejahtera, ya keberhasilan, kekayaan, ya kekayaan itu, ya secara rohani, identik secara rohani, otomatis kaya jasmani. Jadi orang yang kaya jasmani belum tentu kaya rohani, tetapi orang yang kaya rohani di situ pasti kaya jasmaninya. Amin. Ya, jadi orang yang kaya rohani itu mempunyai kekayaan secara, ya secara lahiriahnya, secara dunianya juga menjadi kaya. Ya, untuk itu di sini kita penting memahami kebenaran, memahami firman Tuhan, mengkaji baik-baik dari ayat demi ayat, pasal demi ayat, supaya kita di sini memiliki kekayaan yang luar biasa, kekayaan akan firman Tuhan, kekayaan akan Roh Kudus yang memenuhi di dalam kehidupan kita ini. Ini sangat penting. Apakah saudara-saudara dipenuhi Roh Kudus? Jawabannya, pada saat bertanya sama orang-orang Kristen masih ragu. Saya belum, Pak. Loh, kenapa kok belum? Ada yang ini saya belum. Ya, belum. Lalu. Ya, seperti itu alasannya. Tidak, ya. Tidak semua orang harus tidak semua orang seperti itu yang kepenuhan. Itu hanya suatu tanda. Tetapi orang yang kepenuhan di dalam Roh Kudus itu orangnya ya sudah percaya, sudah menjadi orang Kristen, mengaku dalam hatinya, mengaku mulutnya, ya menerima dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu sudah kepenuhan, ya sudah kepenuhan. Pokok ini ada yang katanya itu dipakai ini, Pak, bahasa roh terus menerus itu kan. Jadi kalau pakai sudah bahasa roh katanya manjur Pak doanya, yang enggak, sama saja. Ya, itu hanya pemikirannya sendiri. Ya, karena itu di sini jangan sampai sesat dalam berpikir. Ya, karena setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya berhak untuk melakukan pekerjaan dan tugasnya apa itu? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu sudah dipenuhi oleh Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, beritakanlah apa? Injil kepada seluruh bangsa, dan aku akan menyertai kamu hingga sampai kesudahan. Itu kepenuhan. Ya, bahasa firman Tuhan ini sudah memenuhi di dalam kehidupannya. Jadi nggak harus selalu orang yang ngeroh itu yang dipenuhi, bukan. Itu juga bagiannya. Bagian-bagian itu kan tanda. Ya, tandanya orang yang katanya dipenuhi itu punya bahasa karunia dan karunia-karunia, bahasa-bahasa lidah, ya dan lain sebagainya. Oh, saya punya itu banyak. Ya, karunia-karunia kalau yang seperti itu. Tapi bukan berarti saya yang paling hebat, enggak. Bukan berarti saya yang spesial, enggak. Karena sudah kepenuhan itu, enggak. Ya, tetapi di sini semua orang Kristen hebat, semua orang percaya hebat, semua orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk diselamatkan itu adalah orang-orang yang hebat. Ya, orang-orang Kristen itu semua hebat. Ya, enggak ada orang Kristen yang enggak hebat. Nah, yang terakhir di sini, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih karunia telah dicurahkan. Amin. Jadi telah itu sudah atau belum? Telah, sudah dicurahkan kepada kita kasih karunia, yaitu apa? Kepenuhan tadi, kepenuhan atas segala apapun yang ada ya di dalam jiwa kita, dalam hati, dalam pikiran, dalam kehidupan kita sudah dicurahkan bagi kita. Ya, dan oleh Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Ya, dasar kebenarannya apa? Yaitu Kristus telah mati untuk kita. Itu kebenarannya. Jadi orang Kristen itu yakin dan percaya bahwa Kristus telah mati untuk kita, menebus segala dosa-dosa kita. Itu sudah benar. Ya, kalau masih belum percaya Yesus mati, salah Mas ya. Salah. Harus perlu dibenarkan, harus diluruskan. Tetapi ketika kita sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan,
yang telah lahir ke dunia ini, kemudian mati dan bangkit dan terangkat ke surga, itu sudah benar imannya, ya kan? Jadi nggak susah-susah. Jadi orang Kristen itu, karena apa? Memang sudah ditaruh iman itu, kepercayaan itu, pengharapan itu sudah ditaruh oleh Tuhan dalam hatinya. Nggak perlu diminta lagi, Tuhan selamatkan saya. Sudah, kamu sudah selamat. Ya, ada Tuhan berkati saya. Sudah, kamu sudah diberkati. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan pasti menyembuhkan kamu. Amin. Jangan takut, jangan bimbang. Saya kemarin kenapa? Baru punya ini, tak foto kemarin ya. Ini saya belum periksa dokter kemarin, dikira saya sama istri saya ini kena diabetes. Saya berusaha cari obat ya diabetes, padahal saya nggak diabetes. Belum periksa sama dokter. Saya obati tambah melonyo. Itu ada fotonya, tak kirim ya. Itu saya nggak berani ngaku itu kalau saya pendeta masa kayak gitu, yang kena penyakit kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Ya. Jadi ternyata di situ itu saya nggak ngaku ini kaki saya, ini kaki klien saya. Saya pura-pura saya jualan apa itu namanya propolis. Saya jualan propolis ini, tak obati propolis ini. Reaksinya ini seperti ini, wah tambah melonyo, tambah tak olesi semakin banyak tambah melonyo kabeh semuanya. Wah, ini saya mendahului kehendak Tuhan ini, karena saya belum periksa sama dokter. Jadi setelah saya periksa sama dokter, ternyata pertama saya periksa ketika saya di Surabaya, diperiksa sama keponakan saya itu, Lydia itu sebagai perawat. Coba saya periksa ya, dia coba diperiksa. Diabetes tidak ada, ya, kolesterol tidak ada, sedikit darah tinggi memang ada, tapi sedikit, nggak terlalu banyak, ya. Ternyata kemudian tak cek ulang ke dokter, ke puskesmas. Di situ ternyata saya nggak punya diabetes. Wah, saya ini mendahului kehendak Tuhan ini. Semakin melonyo, karena apa? Saya nggak harus konsul sama wakil Tuhan. Nah, dokter itu kan wakilnya Tuhan kan sebenarnya kan. Jadi kita harus konsultasi sama wakilnya Tuhan dulu kalau ada sakit penyakit. Jangan sampai sok beriman. Saya sok beriman waktu itu memang. Kalau nama Yesus mati sembuh dalam nama Yesus. Tapi kalau nggak saya konsultasi sama dokter tambah melonyo, ya tambah karu-karuan, merembes sampai ke atas ini, hampir di situ ya, muter di sini. Kalau sudah muter saya bisa diamputasi karena kalau apa terjadi infeksi. Wah, luar biasa Tuhan di sini. Memberikan hikmat. Saya harus ngomong dulu sama dokter, bener enggak ini saya kena penyakit ini? Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak ada itu diabetes, tidak ada, ya. Saya bersuka cita besar karena memang di sini Tuhan mengingatkan bahwa kita harus selalu ingat kepada yaitu wakil Tuhan, percaya kepada dokter, jangan sampai nggak percaya sama dokter ya. Ada orang Kristen itu sok rohani, imannya sok kuat-kuatan. Wes, aku nggak mau ke rumah sakit sampai modal, nggak mau ke rumah sakit ya. Alasannya seperti biar sakit apa saja saya nggak mau ke rumah sakit. Itu mati temenan, ya mati, ya zamannya COVID, ya nggak terobati, banyak pendeta yang mati, banyak orang Kristen yang mati karena apa? Nggak mau berobat, nggak mau periksa, hanya mengandalkan imannya. Nah, ini nggak bagus, nggak benar. Jadi saya sarankan, saya sebagai pendeta, saya harus menyarankan kepada semua jemaat harus periksa kalau sakit. Ya, periksa nggak mahal sekarang, ke puskesmas saya cuma 20.000, sudah dapat obat banyak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, itulah kebenarannya. Saudara-saudara yang kekasih, kita kaya dengan segala rahmat kasih karunia anugerah dan sudah dipenuhi dengan kepenuhan kasih karunia dan anugerahnya. Maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita di sini di bawah, ada kalanya kita di atas. Ya, ketika kita di atas kita bersuka cita, ketika kita di bawah kita lemah. Jangan, ya kita ingat lagi kepada Yesus Kristus bahwa di sini, ya kita bisa tersandung jatuh tapi tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang kita. Amin. Ya, saya pernah bangkrut tetapi nggak gulung tikar. Karena apa? Jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena apa? Tangan Tuhan di situ yang menolong kita. Kita nggak perlu takut. Siapapun yang mau ya menjatuhkan kita, siapapun yang mau mengganggu atau menghalangi kita,
Kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi kemuliaannya, maka tidak ada yang bisa mengganggu luka dalam hidup kita. Amin. Kita yakin dan percaya, ya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita tidak bimbang dan tidak ragu dan tidak takut lagi bahwa ada Allah yang menyertai di dalam hidup kita, ada Allah yang membentengi di dalam kehidupan kita, ada Allah yang selalu melindungi dan menjaga di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat, kokoh, tangguh, mampu dan sanggup untuk menghadapi segala persoalan dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita tutup. Kita doa untuk firman Tuhan, kita angkat dengan satu pujian. Silakan pemain musik. Kau segala, mari kita bangkit berdiri.
hati saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, dan pikiran saudara dipenuhi dengan firman, dan kehidupan saudara kepenuhan dalam kasih karunia dan anugerah. Diberkatilah saudara dalam segala pekerjaan saudara. Diberkatilah saudara dalam segala usaha, dalam segala lingkungan saudara dimanapun saudara berada. Diberkati pelayanan, penginjilan, dan pemberitaannya. Saudara diberkati. Tiada lepasannya. Besar. Apa ini Tuhan firman? Untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau semakin limpah-limpahkan anugerah iman yang daripadamu ya Tuhan, sehingga kami dapat bertahan di dalam dunia ini sambil menantikan kedatangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesetiaan yang Engkau selalu Tuhan berikan kepada kami. Kesetiaan yang daripada Engkau menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami sampai hari ini kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Bahkan kami berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat firman-Mu yang telah Engkau tanamkan di dalam hati kami. Kiranya Tuhan, Engkau selalu Tuhan hidupkan di dalam kehidupan kami dan hati kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan terngiang-ngiang di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengingatnya selalu ya Tuhan, dan melakukannya Tuhan. Hanya kekuatan daripada-Mu sehingga kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan memberkati kami sekalian Tuhan semuanya. Engkau memberkati Pak Yatno yang dalam pelayanannya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai Tuhan. Engkau limpahkan hikmat-Mu Tuhan, pengetahuan daripada-Mu ya Roh Kudus, sehingga apa yang diajarkan khotbahkan itu sesuai dengan ilham daripada berjamah hatinya, pikirannya, rohnya. Engkau memberkati berkat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Engkau memberkati Tuhan sekalian, sehingga keluarganya ini menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan Kau menyertai sesuai dengan kehendak. Kau memberkati Mas Edi juga Tuhan, dalam pekerjaan Kau memberkati Tuhan. Kau limpah-limpahkan anugerah-Mu, iman yang daripada-Mu, kerinduan yang daripada-Mu berlimpahkan di dalam hatinya, sehingga walaupun dia jauh daripada keluarganya, Kau Tuhan memberikan damai sejahtera. Kau Tuhan memberkati dia sebagai kepala rumah tangga, sehingga menjadi contoh bagi anak-anaknya dan istrinya ya Tuhan, dalam mengiring Kau percaya kepada-Mu. Tuhan, Kau memberkati berlimpah-limpah. Kau memberkati istrinya, anak-anaknya yang ditinggalkan. Kau memberkati Tuhan di sana. Kiranya Tuhan Kau menyertai sehingga tidak kekurangan sesuatu apa
apapun dan tidak ada gangguan dari apapun. Bahkan Engkau limpahkan imannya, kekuatannya daripadamu, sehingga tidak ada sesuatu yang di luar daripada kehendak. Terima kasih. Yang di sekolah Engkau memberkati, yang mau mencari pekerjaan Engkau beri pekerjaan. Terima kasih. Engkau juga memberkati keluarga besar mereka yang masih ada di sana. Terima kasih Tuhan di kampung halaman. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan saya pribadi Tuhan dalam kehidupan saya Tuhan. Kiranya Engkau limpahkan iman dan pengharapan kepadamu. Karena iman adalah anugerah Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menambahkannya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan, apapun yang kulakukan sesuai dengan kehendak-Mu, apapun yang Ku inginkan, Ku rindukan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikannya Tuhan. Dan segala permasalahan dan pergumulan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau memberkati keluarga-Ku semuanya ya Tuhan, kakak-kakak. Amin. Haleluya. Semuanya Engkau memberkati Tuhan. Nanti Engkau memberkati keluarga, keponakan-Ku memberkati. Juga kami berdoa untuk kakakku yang sekarang ini tidak percaya kepadamu Tuhan, dan belum percaya yaitu kakakku yang ada di Samarinda yang tertua Tuhan, Tila Tuhan. Engkau jamah hatinya ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau singkirkan kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi dia untuk percaya kepadamu. Biar Tuhan Kau yang melawat sendiri Tuhan, yang menemuinya sendiri, sehingga dia percaya kepadamu bukan berdasarkan perkataan manusia, tapi karena Engkau sendiri ya Tuhan yang melawat Tuhan, seperti yang Engkau lakukan kepada semua orang yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau menemui mereka sendiri sehingga mereka percaya, sungguh-sungguh percaya. Engkau memberkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang hari ini beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, melindungi, memberi kekuatan, memberi iman yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam permasalahan Engkau Tuhan tolong Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, kelemahan rohani Kau tolong Tuhan. Jangan biarkan satupun mereka yang jatuh dan gugur ya Tuhan. Kami sangat memohon kepadamu Tuhan. Jangan biarkan anak-anakmu, saudara-saudara kami seiman percaya memanggil namamu, walaupun yang imannya kecil Kau tolong Tuhan, sehingga mereka tetap ada dalam genggaman, terhilang satu pun tidak. Kau berkati bangsa yang negaraku Indonesia Tuhan. Kau berkati Pak Jokowi, Kau berkati menterinya. Tolong Kau bimbing untuk menjadi pemimpin yang baik. Juga Tuhan Kau sebentar lagi ada pemilihan presiden, kiranya Kau yang memberikan wakil Tuhan untuk Indonesia ini, sehingga Indonesia ini penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Selebihnya daripada doa kami, pengharapan kami yang tidak terkatakan, kiranya Tuhan yang menambah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, Allah kami, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita mendengarkan pengumuman. Minggu depan ada perjamuan kudus dan firman Tuhan akan dilayani Bapak Dijon. Saya sendiri yang WL. Terus ada HMK ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Oh, persembahan ya, kita akan, soalnya ada yang disetor satu. Lupa bawa uang. Ayo. Yeah.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dipenuhi saudara hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya. Terima berkat. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Kurang temu jadi nggak sedikit. Gaji sampai